Oh Andika nih sifatnya gini, wah Andika nih gonta-ganti pasangan. Anjrit lo, lu cuma nonton di TV, tahu juga kagak kan? Halo kawan-kawan, selamat sore. Apakah sudah sholat asar teman-teman? Subhanallah. Jangan seperti saya. Oh, saya sudah sholat dong. Masa di depan kamera saya bilang belum sholat, ada mama saya nonton ini. Bagaimana puasanya di hari kesekian ini? Jangan batal. Kalau mau batal, jangan ketahuan. Balik lagi sore-sore sama gua nungguin buka puasa di Smartphone Podcast Ngabuburit. Ulala. Ya, itu tagline keempat kayaknya. Beda lagi lah. Bintang tamunya tidak mengagetkan karena di episode sebelumnya juga sudah beliau ini. Ya dari tadi udah dada-dada ngeliatin aja sih juga cukup terintimidasi dengan diliatin mulu dari tadi. Ini kita berikan sambutan yang meriah untuk abang-abang penyanyi. Kok abang penyanyi ya? Ini dia Babang Tampan Andika Mahesa ya bang. Santai. Ada 600 tepuk tangan, ada 2 yang tangannya patah, ada 3 yang nggak tepuk tangan, ada 600 yang tepuk tangan. Abang Andika, gue tadi di episode sebelumnya gue manggilnya Abang Andika. Kangen. Sedangkan sekarang yang lebih sering naik namanya adalah Babang Tampan. Ya udah itu aja lo berarti panggil. Ya udah, ini gantian buat pembeda episode ya. Sekarang Babang Tampan. Kapan sih bang pertama dapat Babang Tampan ini bang? Sudah berapa tahun ya? 3 tahunan deh. 3 tahunan. Iya. Itu kan sorry ini ya bang ya. Itu kan orang-orang bisa kita bilang pada ngeledekin kan ya awalnya ya. Iya. Mereka ngupload foto lu pakai caption Babang Tampan. Iya. Lu gimana itu bang menyikapinya? Maksudnya dengan kan cukup banyak juga yang ngomongin kayak gitu. Gua mungkin kalau jadi lu ya dengan keadaan gua mental gua kayaknya kayak wah anjir yang ledekin gua banyak banget. Gue sih ngedon sih kalau gua sih. Lu gimana bang? Gila respect banget lu. Kan udah gue jelasin tadi, mental gue baja, men. Iya, jangan lagi kalah seri aja gue nggak mau gitu. Jadi menurut gue berpikirnya simple. Kalau pepatah zaman dulu itu selalu bilang cuman pohon yang buahnya manis yang ditimpukin batu. Jadi kalau buah itu nggak manis nggak akan dicuri gitu. Jadi menurut gue apa ya? Gue nggak peduli omongan orang gitu loh. Karena dari omongan orang juga salah satu mungkin buat mereka seneng, buat mereka itu kan pahala juga buat gue. Mungkin menyenangkan mereka dengan cara seperti itu, terus keberkahannya buat gue kan, alhamdulillah sesuatu. Ketika gue udah nggak diomongin orang, berarti gue nggak jadi perbincangan mereka, berarti gue sudah nggak trending. Wah asik, udah nggak viral, udah payah nyari duit gitu. Alangkah banyak artis ataupun pekerja entertain ada ribuan bahkan jutaan orang, tapi kenapa ya gue yang dinyinyirin? Mungkin di situ rezeki gue gitu. Bang, lu dengan seperti tadi kita obrolin kan di luaran banyak yang melakukan apa ya, yang ngeledekin lu, tapi elunya juga nggak peduli kan. Udah mati di situ tuh karena lu nggak peduli, mereka nggak bisa ngefek apa-apa. Tapi ada nggak bang diskriminasi ketika lu mau mulai karir? Maksudnya kan bisa dibilang lu bukan dari Jakarta, terus juga apa ya bisa kita katakan daerah yang nggak sebesar Jakarta lah ya. Mungkin di sini dilihatin jadi wah orang daerah norak nih, ini itu nih. Ada nggak perilaku diskriminatif yang lu terima bang? Ya kalau gue sih bodoh-bodoh amat urusan di orang itu kan, mau dari kampung mau dari kota, sebenarnya yang kampungan itu ataupun dari kota itu secara pemikiran menurut gue. Kalau lo tinggal di kota pemikiran lo primitif gimana? Tapi kalau gue tinggalnya di kampung tapi pemikiran gue kota gimana? Walaupun gue dari desa tapi rezeki gue kota, itu nonsen menurut gue. Omongan lo orang nggak nyampe ke telinga gue, cuman berhenti di sini aja, bro gitu. Jadi gue santai aja. Pemikiran ya, iya. Iyalah, balik lagi ke pemikiran orang masing-masing. Sekarang yang nentuin jalan kehidupan lo baik atau buruk, jatuh apa enggak, bangun atau enggak, miskin atau kaya, mau kerja atau jadi pengangguran, itu tergantung pemikiran kita.
pemikiran masing-masing, bukan pemikiran orang itu. Jadi orang-orang yang ngomongin itu jadi nggak mempan karena niatnya udah jelas. Gue mau kerja nih, gue mau nyari kerja, bismillahirrahmanirrahim, nyari duit, rezekinya dari Allah. Gue berkarya, udah. Sama selesai itu barang. Tadi kita obrolin bahwa miskin tuh sebenarnya dari mental ya bang ya. Dari mental. Bukan dari Miskin itu bukan, orang kan ada yang berpikir misalnya miskin, gue miskin. Bukan, miskin itu ada banyak. Miskin keadaan, miskin pemikiran, miskin hati lo yang nggak nerima. Bahasa Jawanya yang nggak selalu legowo menurut gua gitu loh. Bahkan banyak kayak misalnya orang kaya iya. tapi miskin pemikiran miskin gitu. Primitif itu yang gue bilang. Contohnya ada yang orang miskin itu maksain diri dia kaya, bawa motor, bawa mobil, padahal emaknya tukang jamu, men. Gitu. Jadi lu nggak usah ucak-ucakan, nggak usah ugal-ugalan, sesuaiin dengan penampilan lu, sesuaiin sama dompet lu. Kalau gue berpikirnya gitu. Iya. Ya. Iyalah. Pemikiran miskin. Gue punya teman kaya nih. Kalau zaman dulu nih, waktu zaman gue bujang, gue punya teman kaya, temen gue bawa mobil, pasti maunya naik mobil dia aja, buka kacanya biar orang tahu, halo, gue naik mobil, kan gitu. Itu pasti kan. Itu kan sebenarnya kalau dipikirin norak, cuman tergantung orang melihat sudut kacamatanya. Dari mana? Norak. Pasti orang lewat, hebat juga nih. Kalau orang yang beda, hebat juga orang itu, cowok itu udah cakep naik mobil, kan gitu. Betul. Tapi kalau pemikiran orang yang beda ketemu orang berikutnya, alah paling nebeng itu mah, AC-nya nggak dihidupin, masuk kacanya dibuka lebar-lebar biar pada tahu. Itu itu teknis di lapangan menurut gua. Jadi pemikiran orang tuh beda-beda. Jadi cuek aja menurut gua. Iya. Nggak ada yang dirugiin kok. Menurut gue ya bang ya, pemikiran miskin tuh cepat akan atau lambat akan membawa ke miskin keadaan secara sebenarnya. Nah, itu yang bahaya. Karena kan ya itu ya. lihat orang lain dengki, mau maju dengan cara ngejatuhin orang lain, bukan dia yang maju. Kayak sekarang gampang viral kan, pasti woi di kolom komentar komen yang aneh-aneh lah biar dia followersnya lari ke dia. Apa begini doang mah gue juga bisa. Ya, gitu, coba gitu kan, nggak bisa kapan disuruh coba. Apa lagi bang? Bang, tapi lu ada cerita unik nggak bang setelah lu ini branding ganti image yang Babang Tampan sekarang tidak dengan Sasuke-nya, tidak dengan apanya ya, dengan style zaman dulu. Sekarang tuh kan metroseksual banget nih. Wasik. Metroseksual. Ada seknya ya, seksual lah ya. Ya, mungkin balik lagi, gue berkatanya ini semua balik lagi ke rezeki sama Tuhan mungkin kan. Karena mungkin sekelas gue ini diomongin orang itu masih biasa gitu. Jadi menurut gue di zaman Nabi pun sudah ada sebenarnya mencela, menjatuhkan itu, bahkan ditimpuk kotoran. Itu pernah dengar gak? Iya, pernah dengar. Nah, jadi itu menurut gue ini mah masih biasa aja gitu loh. Ada yang lebih keras gak sih gitu loh. Kayaknya obrolan di orang yang gak suka sama gue tentang ini, tentang itu flat menurut gue. Agak yang lebih keras lagi gitu loh. Berarti karena mulai flat, mulai monoton gue gitu loh. Si level sekian gitu lah ya yang ngatain lu yang. Nah, jadi gue karena dengan omongan cibiran mereka membuat gue ya alhamdulillah. Jadi sekarang jadi banyak job. Ya, setelah jadi banyak orang yang nggak tahu. Jadi orang yang nggak tahu jadi tahu. Orang yang tadinya nggak suka jadi suka. Orang yang tadinya nggak kasihan jadi kasihan kan gitu. Alhamdulillah. Ya itu hikmah yang gue dapet. Dengan branding jadi Babang Tampan ini ya. Ya. Yang sebenarnya jadi lebih banyak job lah gue. Terima kasih buat haters dan netizen yang budiman. Akhirnya alhamdulillah saya bangun kos-kosan, bangun kontrakan. Alhamdulillah. Mana itu yang haters, yang netizen kan ente semuanya masih pada ngekos, masih pada ngontrak kan. Iya. Kalau gua tuh pengen apa? Bintang gua tuh pengen ada cerita unik gitu loh. Oh, ini yang Ina Andika berbagi beras di mana-mana, berbagi sembako di mana-mana yang Ina Andika. Wah, itu baru upload gua. Gila cuman komentar. Dia aja belum tentu lebih dari kita kok dia komentar, ketawain aja lah. Betul. Ya kan? Gak ada sumbangsihnya juga kan ke masyarakat. Iya, gue gini-gini mau katanya dia orang ngomongin gue bom 5 ton kemarin, gue sembako buat orang-orang gitu lah.
beras 5 ton, terus mie, kopi segala macam, bukannya gue gibah gitu loh, bukan. Maksud gue ngelemparin itu ke orang-orang biar orang tuh mencontoh gitu yang baik gitu loh. Betul, Jangan betul. selalu yang kotor terus, ada sisi baiknya gitu loh. Ini juga kotor terus gitu. Jelek Kadang nggak loh capek hubungannya. lah gitu. Iya. Kurang lebih seperti itu gitu loh. Nah, Ada setelah lagi? jadi Bambang Tampan, ini Ya. ada undangan nyanyi atas nama Bambang Tampan, Bang. Ya kalau gue sih, gue selalu bilang sama mereka, lu terserah mau kasih nama apa. Kadang Babang Tampan, kadang Babang Tampan Andika Mahesa gitu kan. Ya terserah mereka lah. Tapi jadi sering Ya, ya malah suka. ya. Apalah arti sebuah nama. Aduh, Iya. ger, mantep bener. Apalah arti sebuah nama. Tapi jadi sering ya nyanyi. Gue mah, iya, gue pengennya apalah arti sebuah nama, yang penting duitnya. Nah itu aja. Mau udah panggil harimau kalau gajinya gede juga bodo Iya. amat ya, Bang. Iya, gue butuh uang, bukan butuh nama sebenarnya. Itu pujian juga kan. Iya. Bang, gua Pujian lah. ngecek sinyal dulu ya ke sana ya. Gua bacain dulu nih. Ion Plus mulai 20.000 dapat bonus kuota mingguan banyak lah. Total hingga 52 GB selama setahun. Kedengeran Bang sana, Bang? Kedengeran dong. Oh, oke. Bang, nih kan Ya. gua harus belajar dari lu nih. Gua baru masuk dunia entertain ya, baru berapa lah dibanding lu yang udah apa ya, udah malang melintang lah. Wow, udah ketemu musuh orang banyak banget kan, udah ketemu yang gak suka juga banyak banget kan. Ya. Terus industri kita kan, dunia kita kan bukan dunia yang pasti ya Bang, maksudnya bukan yang kerja Senin sampai Jumat dapat gaji pasti tiap bulan. Lu gimana Bang cara mengatasi kewaswasan lu tentang gua ke depannya mau ngapain lagi nih? Kalau gua sih lebih gimana? Lebih santai aja. Pekerjaan dunia entertain ini lebih kepada ngelobi sama baik. Ngelobi sama Kayak baik. kita cara aneh kan? Lu misalnya kita entertain, ngobrol sama seseorang diundang. Nah, tergantung lu ngelobinya gimana. Bagus nggak cara lu ngobrol sama dia, etika lu dipandang bagus apa enggak, kan itu penilaian dia. Kalau dia puas, dia akan panggil lu. Sama terakhir, ya baik aja gitu loh sama dia, baik. Oh iya Mbak, terima kasih Mbak, udah ini Mbak. Oh iya Mbak, jangan kapok ya Mbak, kerja sama-sama kita gitu. Attitude. Untuk was-was yang itu, insya Allah jodoh, maut, rezeki udah Allah atur itu. Jadi nggak perlu was-was sebenarnya, karena lu yang ikhtiar yang lo lakukan adalah kebaikan sama kejujuran sama minta tolong, saling ngebantu satu sama lain. Jadi menurut gua rezeki akan datang sendiri. Kalau lu sudah ngelakuin 3 hal yang baik ataupun berterima kasih sama jasa-jasa orang, sama orang itu nggak kapok undang lo, gua rasa ekonomi lo aman nanti ke depan. Kalau nggak pasti itu kan itu hanya hati lo aja bergelut dengan was-was, takut waduh nanti besok kalau gua nggak ada kerjaan rezeki gua hilang nih. Itu karena lo kurang berbagi. Kalau kita berbagi, rezeki udah diatur lah. Jodoh mau rezeki Allah pasti atur. Ah anak ini baik pasti oke lah. Berarti yang Menurut gua gitu. dari lu untuk bertahan di dunia entertain adalah attitude kita terhadap yang apa ya? Ya Yang penikmat undang jasa kita. kita kan. Nah, penikmat jasa kita, Sekalipun- puaskah dia? Sekalipun talenta kita memang bagus gitu, Bang. Ya, walaupun nggak bagus pun orang yang biasa nggak bagus misalnya dalam sebuah band pasti ada slip-slipnya main. Tapi berlambatnya waktu lo mau belajar, itu akan memproses untuk lo akan bisa nanti di jam terbang. Kayak kita misalnya lo jadi presenter, berdua gua nih bawa sebuah acara. Hari ini kurang baik, tapi kalau lo mau belajar, itu nanti berdua kita akan mempelajari satu sama lain akan jadi baik. Jam terbang yang bicara, yang nilai orang nanti. Beda ya sama segmen kemarin, orang lebih seru segmen ini. Segmen kemarin mereka nggak seru, segmen ini seru. Nah, mereka akan muji kan orang yang ngundang kita. Nah, kita ngomong, makasih tanpa lo juga bang, tanpa dukungan lo juga kalian orang-orang di balik layar, gua juga berdua nggak akan berarti apa-apa nih gua sama bintang gitu loh. Kayaknya ya, gue bukan kayaknya sih, memang beberapa kali menemui ada beberapa orang yang menyadari bahwa talentanya besar gitu, nggak perlu yang tadi Bang Andika sampaikan, berterima kasih dengan orang sekitar, menjaga relasi. Dia tetap merasa bisa hidup dengan orang talenta gue bagus kok, orang-orang juga bakal butuh sama gue gitu.
Gimana itu bang yang kayak gitu bang? Jadi gini, faktor orang, rezeki orang itu nggak bertanggung jawab. Misalnya gini nih, hari ini lu percaya diri, gue punya talent nih gini. Tiba-tiba, maaf yang ngomong nih, tiba-tiba blok mati. Gimana kalau udah meninggal? Pasti ada generasi penerus kan? Bersiaplah para pengganti. Dia ngerasa talent gue nih bagus bro, gue di mana aja lighting gue naik. Tiba-tiba lo kecelakaan, jebret, mati. Penyelesaiannya dengan cara itu. Tragis kan? Nah, itu tadi yang gue bilang bersyukur. Jangan pernah juga semakin tinggi pohonnya, semakin lo santai lah, gue mah gak ada masalah. Buktinya gue ini punya talent yang lebih. Bro, kita dilahirin di dunia ini pasti punya kekurangan. Gak ada yang sempurna. Yang sempurna cuman punya Tuhan sama punya Allah. Jadi menurut gue, suatu saat orang yang sombong itu pasti akan jatuh dengan sendirinya. Mungkin saat ini, oh iya juga ya, dia besar nih gini. Pasti suatu saat rasa ketakutan itu dia sendiri yang dapetin gitu loh. Enggak, karena gue ini bisa kok. Buktinya gue aman, gue nih punya kelebihan, kepintaran gue keren kok, gini. Nanti beda cara pengambilannya. Akan Tuhan ada yang ngambil itu pasti. konsekuensinya sendiri ya dengan gitu. Ya pasti, nggak mungkin enggak. Itu pasti gitu loh. Kesombongan itu pasti berlatar belakangnya buruk pasti. Tapi kalau dengan humble menurut gua, ya manusia ini tempatnya apa ya? Di dunia, tempatnya di dunia. Dunia ini bukan tempat kita tinggal, tapi tempat yang akan kita tinggalkan nanti. Cuman orang takut ninggalin dunia ini. Ninggalin hartanya, dia nggak tahu kalau mati juga cuma dibungkus kain, lu ditimpa tanah, berangkat udah dibacain Yasin bla 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 sampai 7 hari. Udahnya orang care sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun udah mulai lupa orang. Nah, itu maksud gua. Tapi kalau kebaikan, dia akan dikenang terus. Dia mah baik gitu. Makanya gua berpikir, carilah pekerjaan di mana tempat engkau dihargai, bukan dibutuhkan. Kalau lu dihargain, maka ketika lu nggak kerja sama-sama dia, tetap dihargain. Tapi kalau dibutuhkan, lu tuh dipanggil itu cuman karena butuh lu aja. Gitu. Jadi rasa was-was itu menurut gua, wah, santai aja lah. Respect banget Bang Andika, Ya kan? mantep. Makasih banget Bang masukannya, gila. Waduh. Gila. Laju sekut gini gua. Lagi sekut, in the sky banget lo, gila. Wah. Ngeri bener. Pokoknya udah gopar nih kalau mau sekut. Wah, tambah Iya sekut tuh gue kalau dia. nonton di Gopar tuh. Lu interview Iya. pertama dengan maksudnya interview yang jujur yang menampilkan beda dengan lu dari media TV di Gopar ya? Gopar hebat ya. Pertanyaannya emang nusuk-nusuk. Ngeri, tajam-tajam dia. Tapi itulah dari Gopar itu gua bisa menjawab kualitas apa ya, omongan orang di luar yang selama ini orang nggak tahu gitu. Gua baca Bang. Akhirnya gua kan komennya. bongkar semua kayak orang Semuanya pada- nilai gua. Iya, orang kan nilai gua ganti-ganti pasangan, padahal kan orang nggak tahu kalau itu yang settingan, ini yang pura-pura nikah-nikahan, kan ada lagunya. Neng ayo neng kita main pacar-pacaran daripada pacar beneran pikiran pusing gitu kan ya. Tidak karuan gitu, belum pacaran. Kok neng minta uang duluan gitu. Ya itu salah satunya. Berarti balik Gitu ke loh. obrolan kita tadi bahwa ya lu kenal cuma berapa lama sih kok tiba-tiba ngomentarin Cuma satu nonton tahun. sejam lah di Iya. TV. Seakan-akan tahu Udah bisa gitu. nilai gue, wah Andika nih sifatnya gini, wah Andika nih gonta-ganti pasangan. Anjrit lo, lu cuma nonton di TV, tahu juga kagak kan? Ya gitu. Kalaupun ada yang wah drama ini drama itu, ya itu mah emang briefing-an TV kan ya Bang ya. Iya, itu ada gladi loh. Ada. Iya kan, ada bumpernya, diatur durasi Buat iklan. ente yang menghakimi dari tontonan TV asal lu tahu ada tuh arahan-arahannya tuh. Kalau Bang Andika lagi Iya. santai terus ya lu kurang marah Dik, lu harus lebih ini. Nah, itu yang ngarahin bukan Bang Andika. Kalau sendiri. masih, kalau misalnya kita masih nggak denger, ngeluarin dia. Cat, ayo dong. Nah, kan kita itu ada tekanan tuh. Iya, durasi. Bumper. Nah, kan. Sampai ditulis saking emosi tek. Tepuk tangan penonton, tepuk tangan di belakang. Emang dikirim Ada tepuk aturan. tangan, tepuk tangan inian refleks ini sendiri enggak ya Bang ya? Iya, Lain itu disuruh. semuanya tuh.
Ya, jadi buat Yo, ente iya. yang ngelihat nih dari satu sisi doang. Satu kata. Jangan bacot. bahlul. Bacot. Tuh bacot emang berisik. Jangan bahlul ente kan. Jangan bahlul. Bang Andika berarti Kenapa nggak kelihatan? sekarang Kucingnya ini juga kan kelihatan. Bang Andika berusaha mengeluarkan apa sih Bang? Karya-karya yang saat ini lagi berusaha dikejar? YouTube kah atau ngeluarin lagu baru lagi kah? Kalau gue sih, kalau YouTube kan maksudnya buat pada saat gue nggak kerja ya, kayak lockdown sekarang gue bikin YouTube, gitu kan. Tapi pekerjaan pokok tetap lah nyanyi. Manajer gue, Ucup lagi bikin lagu untuk gue gitu, dengan versi yang berbeda, dengan karya yang berbeda. Berbeda dengan lu yang dulu di Kangen Band. Iya. Wah, patut Ini dinantikan sekali nih. kontra. Sangat. Ini kontra Dengan lagunya. membawa persona Babang Tampan. Iya kayaknya. Ya gue ikut dia aja lah, karena dia yang ngatur semua. Betul. Dari betul, Synchronize betul, sampai betul. sekarang dia yang ngatur, jadi gue Bang ini ikut Bang aturan aja. Ucup, Kiki Ucup, Iya. Aulia. Iya. Oh. Iya. Bang itu iya. Pernah ketemu juga gua. Gimana Bang? Berarti kelancaran berkarya sekarang tuh gimana tuh? Iya, sampai sekarang sih ini kan karena lagi lockdown ya, di rumah aja, jadi nggak bisa kemana-mana untuk ngobrol sama dia juga. Biasanya kan ngobrol di handphone sama ketemu beda ya, lebih enak ketemu sih. Jadi mau ngomongin karya juga kemarin emang ada beberapa hal yang emang benar-benar gua takutkan. Kenapa? Satu, takut COVID-19, takut corona kan. Ya jujur aja percuma kita berkarya kalau kita kena corona kan. Jadi Mengakibatkan sekarang itu. Jadi gua komunikasi lewat ini aja ya. iya lewat handphone. Kayak kemarin gua syuting juga. Ya syutingnya lewat handphone semua sekarang. Emang biar lancar Gitu. lu pakai provider apa sih Bang? Oh, smartphone yang Ion Plus itu, Ion Plus. Iya, itu gua pakai itu. Canggih kan? Gila. Pantesan ini banget mobilitas digital lu cepet banget. Iya. Gila, Wah, Ion Plus mobile yang banget tuh. itu kan yang 20.000 dapat banyak bonus kuota mingguan itu kan. Limited lagi kan? Gila. Ini mah kan rahasia lu ya, jangan sampai orang-orang kira Iya. iklan. Ih, apaan? Emang ngobrol doang, Iya. Bos. Ya kan ya? Iya, kalau dia nggak mau ada iklannya mati aja lah. Udah. Oke. Bang Andika, terakhir nih. Ya. Gue mau nantang lu untuk nyanyi satu lagu buat haters lu yang mungkin dari dulu atau bahkan sekarang ada haters yang baru. Tutup kuping saja, tutup kupingnya saja, tutup kupingnya saja. Tutup aja kupingnya. Itu Tutup lagu aja. siapa, Bang? Lagu ciptaan sekarang. Maksud gua kita kan diciptain Tuhan ini kedua belah mata, kedua tangan, kedua kaki, nggak bisa nutup. Mulut-mulut mereka yang banyak di luar sana. Tapi Tuhan menciptakan itu maksudnya dengan kedua tangan itu untuk nutup telinga. Tutup. Biar kita nggak dengar. Itu Iya, dia single tutup terbaru dari telinga Andika saja. Mahesa. Bukan ya? Tutup Bukan single. telinga saja. Oke, terima kasih Bang Andika. Oke, Mahesa. sama-sama. Terima kasih, Bintang Sehat-sehat Emon. selalu ya keluarganya ya. Sama. Semoga Doa yang sama. Next time kita bisa bersua, Bang. Amin. Amin. Kalau di Jakarta kita Doa yang kabar-kabaran sama. lagi, Bang ya. Ya, mudah-mudahan berkah juga buat teman-teman di sana dan Amin. Emon juga. Sampai jumpa, selamat berbuka puasa Bang Andika. Ya, sama-sama. Udah ajan tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mantap bener emang. Saat